Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Uktanaya Salman dengan NIM 191000613. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis iklan saya dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Untuk iklan tadi yang sudah saya putar yaitu adalah iklan dari Gojek Indonesia. Jadi untuk yang pertama, di sini saya akan menganalisis terkait nilai kode atau tanda yang digunakan atau yang diimplementasikan oleh Gojek Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan embel-embel atau tagline, yaitu adalah karya anak bangsa yang merupakan sebuah tanda ataupun kode yang akan melekat pada Gojek. Jadi setiap ada iklan selalu Gojek menggunakan tagline-nya adalah karya anak bangsa, yaitu agar bertujuan untuk konsumen di Indonesia lebih sebagai penanda sosial yang membela karya anak bangsa, sehingga rasa nasionalisme itu akan muncul. Jadi kan di dunia perojolan atau ojek online itu kan saat ini banyak dikuasai oleh beberapa kompetitor seperti Gojek, ada Grab, ada ShopeeFood, ada Maxim, dan lain sebagainya. Dan Gojek ini adalah merupakan salah satu produk dari Indonesia, sehingga simbol atau tagline, kode atau tanda yang digunakan oleh Gojek ini adalah dengan embel-embel karya anak bangsa, sehingga seakan-akan konsumen yang menggunakan Gojek ini akan mengabdikan dirinya atau berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Selain itu tidak hanya nilai tukar jasa, sehingga ini berkaitan dengan tanda atau kode atau citra yang menempel pada komoditas, dalam hal ini adalah ojol Gojek itu, dengan embel-embel karya anak bangsa yang merupakan citra yang dibentuk oleh founder, yaitu Bapak Nadiem Makarim, waktu itu adalah CEO dari Gojek Indonesia, sebagai standar nilai tersebut. Jadi menurut saya nilai kode atau tanda yang digunakan pada iklan Gojek adalah adanya embel-embel karya anak bangsa yang akan selalu melekat pada Gojek, sehingga apabila konsumen atau orang Indonesia menggunakan aplikasi ojol dan memilih Gojek, itu akan seperti kita membela tanah air, kita memilih pihak Indonesia. Secara notabene kan Grab berasal dari Singapura, kalau nggak Malaysia, sedangkan Shopee juga berasal dari Shopee sendiri, yaitu dari luar negeri begitu. Sehingga apabila konsumen ingin menggunakan Gojek, maka nilai kode atau tandanya itu akan lebih memilih untuk Gojek karena lebih Indonesia begitu. Jadi padahal fungsi dari Gojek, Grab, dan ShopeeFood dan sebagainya itu sama. Di Gojek juga ada pelayanan GoRide atau GoCar yang menggunakan mobilitas. Di Grab juga ada GrabCar, dan juga penggunaan motor juga ada. Lalu layanan pembelian makanan seperti GoFood, GrabFood itu sebenarnya tidak jauh beda, bahkan relatif sama dengan fungsi dan juga cara kerja dari Gojek. Dan saya contohkan adalah Grab, seperti pengiriman barang juga ada, GoSend dan juga Grab Express, ada pemesanan tiket, pembelian obat-obatan dan sebagainya, itu sebenarnya sama. Tapi Gojek ini membungkus dirinya dengan embel-embel kode ataupun tanda, atau bisa dibilang adalah watermark dari Gojek, itu adalah dengan
karya anak bangsa tersebut, sehingga akan merubah gaya hidup. Ketika ada orang Indonesia ingin menggunakan ojol, akan lebih terdistraksi atau lebih condong untuk menggunakan Gojek. Itu menurut saya tentang nilai kode ataupun tanda. Selanjutnya adalah nilai simbol yang digunakan oleh Gojek Indonesia. Yang pertama adalah pembawaan iklan yang relatif niat, seperti menampilkan pemilihan warna dan pencahayaan yang bagus layaknya film. Ini untuk sekedar sekedar iklan komersil itu niat sekali gitu loh. Padahal ini produksinya tuh bisa memakan banyak rupiah yang harus dikeluarkan, dan juga sepertinya pembuatan ini juga profesional, tidak ecek-ecek, tidak abal-abal. Padahal notabene ini hanya mengiklankan sebuah jasa ojek online, ya kan, yang malah justru tidak ada kaitannya di iklan ini, begitu. Sehingga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap Gojek itu sendiri. Dan di iklan Gojek ini juga ada beberapa segmen atau bagian yang menegaskan bahwa orang Indonesia itu memiliki kecerdasan di luar nalar, atau bisa dibilang kreatif gitu. Pasti ada jalan, kan juga ada sebutannya tadi, pasti ada jalan. Jadi di sini contohnya ada bakso yang biasanya satu plastik itu maksudnya dalam plastik yang berbeda dijadikan satu plastik. Lalu ada contoh ini pengen mandi shower tapi menggunakan kantong kresek yang dibolong-bolong. Lalu di sini mengatasi masalah tidur di dalam bis selama perjalanan menggunakan kayak gini. Lalu ini tidak punya kompor, akhirnya menggunakan setrikaan. Jadi di sini juga simbol yang ingin ditampilkan oleh Gojek, yaitu pasti ada jalan itu tadi, adalah bahwa ini tuh apabila kita memiliki sebuah masalah, sebuah keinginan, itu pasti bisa direalisasikan tanpa perlu dengan cara mahal, bisa dibilang seperti itu. Tapi kita bisa mengakalinya atau bisa menggunakan terobosan-terobosan inovasi yang akan menjadi tujuan dari perusahaan Gojek itu sendiri. Jadi Gojek itu akan memiliki inovasi-inovasi dibanding pesaingnya, mungkin bisa seperti itu kan. Ibaratnya dengan fungsi yang sama tapi dengan relatif yang murah. Misalkan saya contohkan, Gojek itu adalah setrika, sedangkan Grab itu adalah kompornya. Nah, memiliki nilai fungsi yang sama tapi ini lebih murah. Mungkin saya mikirnya perbandingannya seperti itu, bahwa Gojek itu lebih murah daripada pesaingnya tapi tetap mengandalkan nilai fungsi yang sama. Menurut saya simbol yang ditampilkan juga itu, selain itu dari iklannya juga pengambilannya bagus banget. Ini seperti layaknya film, dalam artian ini niat banget menyewa banyak orang, editannya, sinematografinya, dan filming editornya juga bagus begitu. Jadi untuk nilai simbol dari Gojek Indonesia menurut saya adalah itu. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekian presentasi saya terkait analisis taksonomi nilai dalam penilaian iklan dari Gojek Indonesia. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.